Oke Sobat Mitra Organik, masih bersama saya Murtado di channel Edukasi Petani Organik. Mitra Organik, menyehatkan dan menguntungkan. Alhamdulillah pagi ini kita akan ke forum Mitra Organik dalam acara presentasi kacang saca inci untuk budidaya di Desa Situmandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Nanti kita lihat gimana cara untuk presentasi untuk penyampaian ke warga Situmandala. Oke, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Situmandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Yang kami hormati Bapak Sekdes Desa Situmandala. Yang kami hormati Ketua BBD, yang kami hormati Ketua BUMDes, yang kami hormati juga seluruh aparat Desa Situmandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Sebelumnya puja-puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kami dari tim CV Mitra Alfaniri, Mitra Organik Indonesia, bisa silaturahmi, bisa bertatap muka dalam acara kunjungan kerja kita di Desa Situmandala dan presentasi pemaparan budidaya kacang sanca inci. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan juga kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kami diperkenankan kembali untuk yang kedua kalinya di Desa Situmandala ini untuk memberi informasi tentang budidaya yang sangat luar biasa, yang petani saat ini banyak yang belum tahu bahwa budidaya ini untuk jenjang kedepannya sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf Pak, saya tak berdiri aja ya. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu juga sudah ada yang pernah tahu kacang ini, karena kacang ini sudah masuk di Situmandala kurang lebih di bulan 3 tahun ini ya Pak ya, 2023 ini. Kemarin kita sudah uji coba dan kita juga sudah keliling Desa Situmandala ini Pak. Alhamdulillah desanya luar biasa, luasnya hampir 10 kali lipat desa di Jawa Tengah. Saya sehari belum selesai keliling, kecapean Bu. Bukannya kesorenan, bukan, saya yang kecapean kemarin Pak ya. Karena desanya luas sekali, Masya Allah luar biasa. Nah kemarin saya sudah keliling, sudah lihat budidayanya di sini lah. Kacang sanca inci ya, yang kita bagikan kemarin bibitnya sudah mulai tumbuh bagus. Tapi ini memang kendala luar biasa panasnya. Kemarau dan gak rewel, Pak. Iya, ya. Terima kasih. Mudah-mudahan gak rewel, Bu ya. Iya. Nah, saya lanjutkan lagi, Pak. Saya akan cerita sedikit asal mula kacang ini. Nah, jadi kacang ini benar-benar bukan asli kacang Indonesia. Kacang ini berasal dari daratan Amazon, Amerika Latin, tepatnya dari negara Peru. Nah, di sana adalah negaranya negara tropis, sama dengan Indonesia. Tes 1, 2, 3. Nggak usah pakai ini, Pom. Ya. Di anu aja ya. Diperbaiki dulu. Ya. Jadi kacang sanca inci ini memang asalnya dari negara Peru, Amerika Latin, dan di sana musimnya seperti di Indonesia ini, 2 musim, musim tropis. Jadi kacang ini bisa hidup di 2 musim.
Nah, kalau di daerah Jepang, Korea yang punya musim lebih dari 2, dia tidak bisa hidup. Makanya Indonesia ini sangat cocok dan sangat subur. Ini tepat untuk penanaman kacang sanca inci ini. Nah, kacang sanca inci ini memang lain dari yang lain. Saya tanya orang paling tua di desa ini, Pak, itu belum pernah lihat kacang ini di Indonesia. Karena memang belum asli, tidak ada di Indonesia. Nah, kelebihan kacang ini bisa untuk kecerdasan otak, bisa untuk pengobatan, dan yang paling digemari kaum hawa sekarang untuk skincare. Ya, dari daunnya bisa, dari minyaknya bisa, dan ini terus terang aja sudah dilirik negara-negara maju dari Asia sampai Eropa. Nah, makanya untuk budidaya ini mungkin kemitraan tidak cuma hanya kami dari CV Mitra Lama Mandiri, di Indonesia banyak. Tapi terus terang aja kami benar-benar ingin bekerja sama dan meningkatkan penghasilan petani seluruh Indonesia dari visi misi perusahaan kami. Maka alhamdulillah pemerintah BUMDes Situ Mandala sudah berkunjung ke tempat kami, sudah lihat kelayakan kami di sana, bahwa kita benar-benar mau bekerja sama dan berkembang maju bersama. Alhamdulillah saya datangkan tim kita yang pertama Bapak Budi Handoyo, ini tim dari marketing kita yang langsung memasukkan produk kita di luar negeri. Ini sementara Jerman, Malaysia, Singapura sudah masuk ke kita dan siap kontrak untuk minyak dan makanannya. Yang kedua tim kita dari Faisal, berdiri Mas, dari Mas Bonang ada, ini untuk tim saya. Jadi kita ke sini insya Allah membawa kabar dan insya Allah kita benar-benar akan bekerja sama di bidang budidaya kacang sanca inci yang sangat luar biasa ini. Nah, kacang sanca inci ini biarpun bukan berasal dari Indonesia, kita harus cepat sigap bahwa tanaman ini memang hasilnya insya Allah sangat-sangat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Nah, lanjutkan Bapak. Nah, di kacang sanca inci ini kita sudah uji coba. Tes 1, 2, 3 dicoba. Alhamdulillah tidak ngotot Pak ya. Ya. Untuk syarat tumbuh kacang sanca inci ini sudah kita coba dari dataran yang paling rendah sampai dataran yang tertinggi. Halo? Tes. Iya. Iya. Nah, ini yang kita sudah kemarin kita uji coba di Kendal, di Pantora, datarannya 14 dpl, berarti sangat rendah Pak ya. Di sini berapa Pak? 360. Padahal ini dataran paling tinggi bisa 1.700 meter Pak. Berarti ini di lereng gunung bisa. Semakin tinggi datarannya, insya Allah tanamannya semakin bagus. Lah, ini kemarin saya sudah lihat keliling, itu bagus-bagus Pak. Cuma kemarau panjang, nutrisinya dan airnya kurang Pak ya. Ya nanti yang merasa menggarap di sini, yang kemarin sudah dipasrai sama BUMDes, ya memang harus efektif untuk pengairannya Pak ya. Nah, ini aja pertumbuhan ini 2 bulan Pak. Yang kemarin kita lihat sama-sama 2 bulan beda karena airnya cukup. Nah, makanya nanti untuk yang merasa dipasrai untuk memelihara, kita tingkatkan pengairannya di musim kemarau ini. Dapat tumbuh segala musim, jadi mau nanam di musim hujan, di musim kemarau, bisa semua Pak. Asal tadi kalau kemarau pengairannya harus ada Pak ya. Lanjutkan Pak. Nah, tadi sudah kita singgung pemanfaatan kacang sanca inci. Kacang sanca inci ini bisa dikonsumsi langsung, dengan di oven bisa untuk minyak, untuk kesehatan, untuk kecerdasan karena mengandung omega 3, 6, 9. Nah, ini kemarin kita uji coba minyaknya, alhamdulillah ini hasil labnya nggak tak bawa Pak. Itu sudah benar-benar lulus uji dan kita bebas residu kimia. Itu yang sudah kita coba untuk menurunkan kolesterol Pak. Sangat efektif.
Terus tetangga ada yang penyumbatan pembuluh darah, jantung, dan hampir stroke, Pak. Kita kasih 1 botol, alhamdulillah selesai, sekarang sembuh, Pak. Desa sebelah saya, Pak. Lah, ini juga sudah terbukti bahwa minyak ini di dalamnya ada kandungan untuk omega 9-nya untuk menetralisasi racun di dalam tubuhnya, Pak, supaya tubuh kita sangat-sangat sehat. Ini sebenarnya memang harus tahu, Bapak nanam itu jangan asal nanam nantinya, supaya tahu manfaatnya yang sangat luar biasa ini. Lah, daunnya kita uji coba kemarin dibuat teh juga sangat luar biasa. Kita juga sudah kemasi sampai kemarin ada pameran ya Pak ya. Di sini kita juga pamerkan bahwa produk ini bisa untuk segala macam produk, seperti daunnya bisa teh, buahnya bisa untuk coklat, untuk snack, dan bisa untuk minyak. Jadi untuk pemanfaatannya ini luar biasa. Di Indonesia sekarang sudah masuk di kosmetik ya Pak ya. Jadi ternyata setelah kita lab, kandungan vitamin E-nya itu melebihi batas. Tidak 100%, tapi 124% Pak. Nah, kemarin ada keturunan Cina ke kantor kami, dia lihat produk minyaknya, itu langsung beli, dan dia bilang sangat murah sekali Pak. Karena selama ini belinya mahal sekali, tak tanya untuk apa kok. Ini anak istri saya biasa, untuk meremajakan kulitnya, dan untuk skincare. Apa benar? Saya ngambil labnya, tak lihat Pak. Ternyata 124% untuk vitamin E-nya Pak. Saya sendiri tidak sadar kalau vitamin E memang untuk peremajaan kulit dan untuk membuat kulit sehat lah. Ini di sini kemarin belum sempat saya cantumkan Pak. Ya, inilah untuk pemanfaatan kacang saca inci. Terus Pak, nah, nanti yang penting di budidaya saca inci ini tahu kira-kira nanam itu rugi atau untung, apa diteruskan atau enggak, itu kita harus tahu analisanya. Karena analisa ini yang nanti kedepannya Bapak tahu nanam kacang ini apa kita nanam aja atau ada keuntungan atau tidak. Buka Pak analisanya Pak. Ayo ke atas dulu. Ini. Terus. Jadi di perusahaan kita ini sudah uji coba bahwa kacang ini kita analisa insya Allah untung. Dan untungnya itu tidak sekali kita nanam sekali untung, enggak. Ini semakin tahun semakin ke depan insya Allah hasilnya akan bertambah dan bertambah. Ya. Rata-rata 1 hektar itu kita kurangi 10% untuk drainase air. Jadi nanti tetap kita ada jalannya, ada istilahnya tempat untuk jalan orang Pak ya. Kita kurangi 10%, jadi nanti kurang lebihnya 9.000 meter persegi. Jarak tanam yang ideal kesininya 3 meter Pak, kesininya 3 meter, lebarnya 2 meter. Jadi kurang lebih bibitnya standarnya 1.500. Tapi untuk mengantisipasi kita standarkan di 2.000 per hektarnya Pak. Jadi untuk umpama kita analisa ini pakai yang ini 2.000 rupiah per biji, cuma 3 juta untuk pembelian bibitnya. Untuk pancangan, tegakan, lanjalan plus tambang, ini di sini kemarin tak lihat kan masih darurat semua Pak ya. Kita belum anggarkan. Ini kita anggarkan bambu dan kawatnya kita 10.000 aja lah. Nah kemarin kan belum ada harganya ya Pak ya. Karena istilahnya kan masih darurat. Kalau 1.500 per lubang bibitnya itu kita 15 juta. Total pembelian bahan baku untuk bibit dan tegakan itu 18 juta. Kalau ke atas lagi Pak. Untuk biaya pembelian pupuk, itu untuk pupuk organik kompos itu nanti sendiri Pak ya, pengadaan sendiri, kita tidak menjual, nanti BUMDes yang menyiapkan. PUC urin kelinci, barangnya seperti ini Pak, sampelnya seperti ini. Ini pupuknya Pak, ini gambarnya juga kacang sanca inci.
Ini untuk ke atas Pak. Ya. Untuk POC urin kelinci ini per 1 hektar pemakaiannya 30 liter, berarti 30 botol. Harga per botolnya ini 100.000 Bapak Ibu. Jadi untuk 6 bulan pemakaian, nanti di SPP ada cara pemakaiannya 3 bulan pertama ada, 3 bulan terakhir ada. Jadi kali 100.000 berarti 3 juta rupiah. Hormon organiknya kita pakai 1 tahun, itu 2 pemakaian, 3 bulan pertama sama 3 bulan terakhir, per liternya 200, nanti dosisnya di SOP ada, itu 12 juta. Total pembelian pupuknya 17 juta 250 termasuk komposnya, itu kompos saya. Tapi nanti kalau kompos di sini intinya juga subsidi, itu tidak sampai segitu, Pak ya. Untuk biaya pembuatan lubang tanam, untuk pemupukan, penyemprotan dan yang lain-lain, ini hanya standarisasi dari kita. Mungkin biaya dari saya sama sini beda, tidak sama. Karena istilahnya mungkin upah di sini sama di sana juga beda. Ke atas lagi Pak, itu untuk biaya-biaya. Terus Pak. Nah, total biaya sampai panen itu dari nanam sampai penyemprotan, biaya penyangan sampai bulan ke-12, itu total umpama dikalkulasi itu 52.750.000 rupiah per 10.000 meter persegi. Kalau Bapak di rumah cuma ada 1.000 meter persegi, berarti dibagi 10, biayanya cuma 5 jutaan, Pak. Nah, untuk analisa panen, itu untuk bulan kelima, itu pertama kita metik belum banyak, Pak. Paling 1 pohon dapatnya 1,5 ons, Pak. Nah, kita panen 1 bulan rata-rata 10 hari sekali, berarti 3 kali panen. Nah, 1,5 kali 1.500 kali 3 kali panen kurang lebih 6 kental 750 Pak per hektarnya. Terus itu kita ke bawah, semakin lama semakin banyak, terus sampai di bulan ke-12 dengan total semua panen itu 1 tahun per hektar 11 ton 4 kental 75. Ke atas Pak, dinaikkan lagi. Terus nanti cara panennya kan berbentuk bintang seperti ini Pak. Nah, nanti cara panennya berbentuk bintang yang sudah kering merekah seperti ini. Ini buahnya seperti ini. Kalau belum merekah, belum bisa dipanen. Lah, itu terus Pak ke atas Pak. Oh sudah selesai Pak. Itu nanti 3 kilo yang jadi kulit ini dibuka jadi hitam seperti ini, kurang lebih 3 kilo jadinya 1 kilo. Nah, nanti kalau dibuka lagi jadi putih ini Pak, itu nanti kurang lebihnya 60% Pak. Jadi 10 kilo jadinya 66 kilo Pak. Nah, kita ngomong yang jadi hitam aja Pak ya. Tadi umpama kita hitung dari 14 ton 475, itu dibagi 3 ketemunya 3 ton 8 kental 25. Umpama kita beli di perusahaan dengan harga 30.000, hasilnya 114.750. Nah, total keuntungan tahun pertamanya 62 juta. Itu termasuk sudah biaya, sudah semuanya, Pak. Ini analisa bisa naik, bisa turun. Ini yang sudah kita lakukan di Jawa, gitu Pak ya. Nah, ada keterangannya Pak, masa hidup kacang ini bisa 10 tahun sampai 15 tahun Pak. Jadi keuntungan bisa berlangsung lama, tidak sekali habis. Keuntungan tahun kedua otomatis sangat tinggi Pak. Karena sudah tidak ada biaya beli bibit, biaya pembuatan lahan, dan lain-lain. Keuntungan tersebut bisa naik tergantung perawatan dan pemberian pupuk yang maksimal. Maksudnya harus sesuai 3 bulan sekali kompos tetap kasih,
Terus penyemprotan ini sesuai SOP aja, gitu Pak ya. Ini adalah analisanya. Yang kedua kita lihat SOP-nya Pak, karena kita budidaya harus sesuai SOP Pak. Kembali Pak, kita lihat SOP-nya Pak. Ya, nanti SOP itu yang akan tahu bahwa pupuk kacang ini benar-benar bagus dan sesuai pemupukannya. Ayo ke atas Pak. Nah, ini nanti tidak lepas dari SOP ini Pak. Jadi nanti umpama masyarakat sini nanti bekerja sama dengan BUMDes harus sesuai dengan SOP ini Pak. Ke atas Pak. Tahun pertama itu kita pupuk kompos tetap kita berikan. Nanti setiap 3 bulan sekali tetap kita kasih kompos Pak. Kita hitung komposnya umpama Rp1.000, kebutuhan pupuknya kurang lebih 2 ton. Pupuk cair hayatinya ke atas Pak, itu penyemprotan seminggu sekali selama 3 bulan, bulan pertama, kedua, ketiga. Dosis 7 tutup per tangki 16 liter Pak. Harga 100.000 kali kebutuhan 15 liter kurang lebih 1.500.000 untuk pertama. Untuk pupuk hormonnya itu dipakai setelah usia 2 bulan, 3 bulan dan 4 bulan tahun pertama. Jadi nanti untuk pupuk hormon organik ini seperti ini fatal untuk pembuahannya. Jadi nanti yang membuat bunganya banyak, buahnya nanti melimpah di hormonnya ini Pak. Nah, ini pemakaiannya nanti 200 mili, kurang lebih segini Pak, untuk 1 tangki 16 liter. Gitu Pak. Terus untuk 3 bulan pertama itu pupuk kompos harus dikasih lagi. Karena apa? Kompos itu untuk makanan utama dari bawah, untuk yang pupuk cairnya nanti dari atas dan dari bawah. Terus saja Pak, karena untuk SOP ini yang pegang nanti juga BUMDes ini untuk disampaikan ke warga masyarakatnya. Jadi totalnya ke atas semua Pak. Total untuk keterangan ke atas Pak. Total kebutuhan pembelian pupuk selama 1 tahun dari bulan pertama sampai terakhir, nanti kan pemakaian di bulan 1, 2, 3 sampai 4 berhenti, nanti mulai lagi di bulan 10, 11, 12. Berarti jedanya untuk pemanennya. Total kebutuhan pembelian pupuk selama 1 tahun 22.520 total dari kompos dari pupuk itu. Jika dibagi 2 bulan pertama 1 hektar itu per bulannya kurang lebih 1.876.600. Jika 1 hektar per bulannya sekian kebutuhan pupuknya, jadi per hektar ada kita pakai 2.000 tanaman, umpama kita itu per pohonnya jatuhnya Rp893 per bulan Pak. Satu pohonnya itu kurang lebih Rp800, nah di rata-rata sampai 1 tahun pertama. Dengan pupuk yang dipakai, kompos fermentasi 8 ton, POC hayati 30 liter, hormon buah organik 57,6 liter. Ini SOP-nya Pak. Ya. Lagi Pak, kita lanjutkan untuk presentasinya. Nanti bisa ditanya jawaban setelah presentasi ini selesai. Kita lihat gambar-gambarnya yang cara budidayanya supaya petani tahu dari awal. Karena budidaya ini tidak seperti ini plek harus pakai bambu, enggak. Ini kemarin saya pakai bambu, itu cuma kuat bertahan 3 tahun aja Pak. Ini sekarang roboh semua punya saya Pak. Harusnya pakai cor pipa, kasih cor. Tapi kalau memang mahal, pakai kayu keras dulu nggak apa-apa Pak. Ini olah tanahnya dan penanaman yang pertama. Kenapa kita pakai mulsa? Dulu kita tumpang sari Pak. Jangan terpancang punyaan saya yang pakai mulsa. Nanti di sini kalau mau ditumpang sari bisa. Cuma intinya yang fokus tanaman utama nanti kacang sanca inci. Nah nanti pohon mulai merambat, mulai subur di usia 2-3 bulan ini. Langsung kan Pak? Nah ini nanti kalau sudah subur kayak gini, nanti diperhatikan daunnya juga kita perhatikan, cara merambatnya kita perhatikan,
dan cara pemangkasannya juga kita diperhatikan. Kalau buah sudah mulai nampak hijau ini, nanti kita perhatikan lanjarannya sama ranting-rantingnya. Lanjutkan, Pak. Nah, ini sudah mulai kering di usia 5 bulan, dan mulai panen perdana kemarin saya 5 bulan setengah dengan buah yang sudah merekah seperti ini, Pak. Lanjutkan, Pak. Jadi untuk tanaman kacang sanca inci terus Pak, itu terus terang aja kita dari CV Mitra Alfa Mandiri, Mitra Organik itu membuka budidaya sebanyak mungkin, tidak cuma desa Situ Mandala, bisa aja ke desa-desa lain, tapi untuk Kabupaten Ciamis ini kita sentranya di Situ Mandala. Jadi untuk sentra pertama Kabupaten Ciamis di Situ Mandala, dan desa-desa lain bisa untuk masuk kemitraan dengan satu pintu BUMDes Situ Mandala. Semoga yang saya sampaikan sekelumit ini bisa bermanfaat bagi bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Langsung aja kita ke session tanya jawab. Terima kasih. Demikian Sobat Mitra Organik di seluruh Indonesia. Kita sudah berkunjung di Desa Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Di sana kita sudah kunjungan ke kebun kacang sanca inci. Kita sudah presentasi budidaya kacang sanca inci. Semoga tayangan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak mungkin supaya tayangan tadi bermanfaat bagi kita semua. Dari saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mitra Organik.